Cara menghadapi gagal bayar supaya aman dan juga tenang. Seperti apa, simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas cara menghadapi gagal bayar. Jadi supaya aman, tenang, dan juga kalian tidak stres dan lain sebagainya. Oke, seperti yang baru bergabung, tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini, kalau channel ini untuk menjalankan program bebas utang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah yang gagal bayar karena banyak juga yang baru gagal bayar, tidak tahu, masih ketakutan dengan ancaman-ancaman DC. Pada dasarnya DC ini adalah mengancam. Kalian harus tahu dulu karena banyak aplikasi yang tidak ada DC-nya. Tapi kadang mengancam akan datangkan DC, akan segera ke rumah. Padahal dia tidak ada DC-nya. Jadi kalian harus tahu itu. Nah, setelah kalian mengetahui itu semua, aplikasi mana yang ada DC-nya, aplikasi mana yang enggak, nah kalian bisa pahami. Jadi kalian bisa gagal bayar dengan tenang. Langkah pertama seperti apa sih supaya gagal bayar dengan tenang? Di sini sebenarnya yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujurannya untuk apa? Untuk supaya bisa terbuka dengan keluarga. Karena banyak sekali yang gagal bayar, keluarganya tidak tahu. Istri dan suami tidak saling tahu, istrinya gagal bayar, suaminya tidak tahu. Nah, ini sebenarnya kuncinya itu memang harus tahu, yaitu harus jujur. Supaya apa? Siapa tahu suaminya juga kan bisa membantu, keluarganya bisa membantu. Jangan kalian pendam sendiri. Kalau kalian pendam sendiri, maka itu akan menjadi hal buruk untuk kalian. Di saat itu meledak, mungkin akan berakibat fatal ya teman-teman. Jadi kalian harus berusaha terbuka, jujur ke keluarga. Setelah jujur ke keluarga, yang keduanya persiapkan mental. Mentalnya dari apa? Yaitu dari penagihan dan juga ancaman debt collector. Ingat, karena debt collector itu hanya melakukan pengancaman saja. Jadi kalian harus tahu dan juga pahami akhir ataupun akibat dari gagal bayar itu sendiri. Kalian harus tahu gagal bayar hanya masuk perdata, tidak masuk ke ranah hukum pidana. Jadi kalau kalian tidak membayar sekalipun, hutang kalian akan tetap dianggap lunas dan hangus pada masanya ataupun pada waktunya. Karena hutang kalian akan hangus juga jika data kalian memang sudah masuk yang namanya slik OJK ataupun BI checking. Itu yang harus kalian pahami. Supaya apa? Supaya nanti kalian itu, mental kalian itu kuat. Karena akhirnya, oh ternyata seperti ini. Akhir gagal bayar itu seperti ini. Ada waktunya juga, tidak akan selamanya seperti ini. Jadi mental kalian bisa terangkat ya teman-teman, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk memperkuat mental ini, kalian coba jangan respon penagihan-penagihan dari DC. Mungkin kalian ada itikat baik untuk melakukan pembayaran, ya bagus. Tapi tetap jangan respon sama penagihan DC ataupun yang namanya ancaman-ancaman dari DC. Ada pesan langsung hapus, ada WhatsApp langsung arsipkan, ada telepon jangan diangkat. Seperti itu. Ini fungsinya apa? Untuk kewarasan mental kita. Karena kalau kita semakin respon, kita itu akan semakin digencar ataupun diteror oleh DC ini teman-teman. Jadi kalau kita tidak respon, maka peneroran pun akan semakin reda dan kita gak akan terus memikirkan teror-teror itu. Kalau kalian memang masih ada penagihan dibuka, dibalas, nah itu akan membuat kalian berpikir bahwa kalian itu akan semakin stres, semakin kepikiran, semakin tertekan oleh penagihan-penagihan debt collector. Nah, jadi di sini kalian harus hiraukan semua penagihan-penagihan, hiraukan semua ancaman-ancaman, jangan sampai kalian buka ataupun baca sekalian, supaya ini demi meningkatkan mental kalian, demi meningkatkan kewarasan kalian, supaya kalian tidak terbawa kepikiran, tidak terbawa stres, seperti itu teman-teman ya. Yang terakhir adalah berusaha masa bodoh, karena yang namanya pinjaman online ada ujungnya, ada akhirnya. Kalau kalian memang ini benar-benar tidak sanggup melakukan pembayaran, ya udah masa bodoh aja, terima semua resiko yang kalian akan terima, karena memang inilah resiko gagal bayar itu sendiri. Karena kalian harus ingat, ada masanya gagal bayar di pinjaman online itu akan lunas dan hangus, karena jika kita sudah masuk ke perdata, data kita, maka hutang kita itu akan dianggap lunas dan hangus teman-teman. Jadi kalian tidak akan ditagih lagi, cuman kalian resikonya hanya memang tidak bisa melakukan pinjaman di platform lain lagi, seperti itu teman-teman. Jadi inilah cara supaya gagal bayar kalian aman dan juga tenang teman-teman, seperti itu ya.
Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.